Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu nyata buat kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Untuk itu terlebih dahulu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan dan anugerahkan buat kami. Kami percaya bahwa sampai pada saat ini, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan perlindungan daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dan kami mau rindu untuk memberi yang terbaik hanya kepada Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Allah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari
Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia kita lakukan pujian ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia
Shalom saudaraku, kita sangat bersyukur kalau bisa melewati hari-hari hingga saat ini. Sudah sekian bulan kita berada dalam karantina akibat dari pandemi virus corona ini. Untuk kali ini saya memberikan tema firman Tuhan yang berhubungan dengan pernikahan, berhubungan dengan keluarga. Oleh sebab itu mari kita mulai dengan doa lebih dahulu. Setelah doa kita baru dengar firman-Nya. Bapa, kami datang kembali di hari Sabat-Mu ini untuk kembali diajar, dibimbing, dikuatkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena satu-satunya penghiburan yang kuat adalah firman-Mu. Dari firman-Mu kami dapat berjalan hidup. Buka hati kami buat kami mengerti apa yang kami dengar sebentar ya Tuhan. Roh Kudus menerjemahkannya dengan bahasa yang dapat kami pahami supaya kami mudah mentaatinya. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, untuk tema kali ini saya mengambil tema tentang keluarga. Karena menurut informasi dampak dari pandemi yang terjadi hingga berbulan-bulan di seluruh dunia ini bukan hanya bisa menghancurkan bidang ekonomi, usaha-usaha, ya, tetapi juga dapat menghancurkan rumah tangga. Menurut survei dari Ilmu Keluarga IPB dan Pengadilan Agama, ada banyak rumah tangga bercerai akibat dari pandemi yang berkesinambungan ini. Saudaraku, untuk itu saya mengajak saudara untuk menjadi kuat menghadapi pandemi. Kompaklah dan bersama-sama menghadapi cobaan ini bersama dengan keluarga saudara. Saya memberikan tema firman Tuhan, pernikahan atau keluarga Kristen yang berkenan. Keluarga Kristen yang dapat bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 berkata demikian. Allah berfirman, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Allah akan menjadikan atau memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari kalimat ini kita menemukan bahwa Allah berkeinginan kita membentuk keluarga. Keluarga adalah kesukaan dari Allah sendiri. Keluarga merupakan kesenangan Allah sendiri. Keluarga adalah tempat Allah meletakkan kekuatannya. Keluarga adalah tempat Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Keluarga sekaligus adalah contoh sinar dari Allah itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengenal kasih Bapa, ya Allah turunkan melalui kita bapak-bapak supaya anak-anak kita mengenal kasih Allah yang abadi itu. Tetapi belakangan ini saya membaca akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, perceraian terjadi hingga 3 kali lipat. Bukan saja terjadi di Amerika, di Cina, tapi di Indonesia juga. Di beberapa kota ditemukan survei membuktikan bahwa pengadilan-pengadilan agama dipenuhi dengan gugatan-gugatan seorang istri atau suami yang ingin bercerai dari pasangannya. Padahal kita tahu bahwa dari kitab Kejadian yang baru saja kita baca, Allah lah yang membentuk keluarga. Allah yang menginginkan keluarga itu ada. Allah berkata dalam Kejadian 2 tadi ayat 18 bahwa pasangan hidup kita adalah penolong yang sepadan. Pasangan hidup kita itu adalah penolong yang sepadan. Laki-laki diberikan oleh Tuhan penolong yang sepadan, yang sejajar, ya, yang sejalan dengan laki-laki itu. Di dalam Kejadian pasal 2 tadi ayat 18, laki-laki memang membutuhkan penolong seumur hidupnya. Bukan hanya untuk sebulan, bukan hanya untuk setahun, tapi seumur hidupnya seorang laki-laki itu membutuhkan seorang penolong. Jadi saudara, andaikan saudara bersyukur atau saudara beruntung menikah, mendapat kesempatan menikah atau mendapat pasangan yang sejalan, sepadan, bukan berarti saudara lebih mulia menikah daripada yang tidak menikah. Ya, Paulus menyatakan itu dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus. Dikatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7
ayat 7 dan 8. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, kata Paulus, sendiri. Tetapi setiap orang tentunya mendapatkan karunia oleh Tuhan berbeda-beda. Ya, seorang dapat karunia ini, yang lain dapat karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak dapat kesempatan menikah atau kepada janda-janda yang sudah tidak punya pasangan lagi, aku anjurkan supaya baiklah mereka itu tinggal dalam keadaan seperti aku. Paulus ingin katakan bahwa kalau ada seorang dapat kesempatan menikah, itu baik. Tapi kalau tidak menikah juga baik. Jadi mana lebih baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya punya dunia tersendiri. Menikah itu punya dunia sendiri, tidak menikah itu punya dunia sendiri. Menikah itu indah, tapi juga ada beban. Tidak menikah, tidak ada beban, juga indah. Jadi masing-masing punya karunia tersendiri. Tetapi ingin saya tegaskan satu hal. Jika seorang telah menikah, lalu di tengah perjalanan ia ingin melakukan perceraian karena satu dua hal, dia berkata tidak cocok lagi lah, sering bertengkar lah, ini dan itulah, lalu dia ingin bercerai. Saya ingin ingatkan kepada saudara, jika saudara punya niat untuk cerai, sebaiknya dari awal jangan pernah punya keinginan untuk menikah. Jika saudara punya niat untuk nanti, Anda berkata gini, nanti kalau saya menikah, terus saya jalan 1-2 tahun gak cocok ya, saya mau cerai. Jika Anda punya niat seperti itu, lebih baik jangan pernah minta pemberkatan pada gereja. Jangan minta pemberkatan pada saya. Saya akan menyesal sekali kalau saudara diberkati lalu dia punya niat atau merencanakan perceraian itu. Sebab bukan cuma saya, tapi juga Tuhan tidak menghendaki hal ini. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, ketika saya membaca survei divisi ilmu keluarga dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan menemukan fakta-fakta pengadilan agama di beberapa kota di Indonesia ini, ternyata angka perceraian meningkat. Akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, perceraian terjadi 3 kali lipat dari suasana normal. Nah, kenapa? Itu sebabnya saya mengangkat tema ini karena pentingnya jangan sampai perceraian terjadi pada keluarga Kristen, khususnya di dalam pengembalaan saya sendiri. Nah, untuk itu ya saya ingin menyampaikan kepada saudara betapa pentingnya dan berharga pernikahan itu. Kita semua harus menghormati pernikahan ini. Apa sebabnya? Terjadi 3 kali lipat angka perceraian di saat pandemi ini. Pertama, suami istri itu terlalu lama berada dalam karantina. Ternyata tinggal di dalam rumah terlalu lama bersama-sama itu menjadi penyebab terjadi konflik, akar penyebab terjadinya perceraian. Padahal karantina itu menjadi kesempatan buat kita memperbaiki komunikasi keluarga. Kesempatan buat kita memperbaiki apa yang kurang, yang selama ini disita oleh kesibukan pekerjaan, disita oleh kesibukan hobi, disita oleh kebanyakan kita keluar pergi dari rumah karena 1-2 hal. Nah, sekarang ada kesempatan dalam rumah 24 jam bisa kita benahi komunikasi kita. Ternyata tidak semua orang mampu memanage waktu dengan baik. Justru dengan adanya karantina yang berkepanjangan ya menyebabkan kejenuhan Bapak Ibu. Kejenuhan, rupanya jadi bosan tuh. Suami istri ketemu dia lagi. Mukanya dia lagi bikin bete aja. Yang kedua, mungkin karena kejenuhan itu muncul stres. Lalu salah dikit jadi pertengkaran. Jadi kejenuhan itu menyebabkan juga pertengkaran, bosannya ketemu dia lagi. Iya, little to me, little to you, begitu kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian justru kelamaan itu, nah kelihatan boroknya, kelihatan keburukan suami, kelihatan keburukan istri. Akhirnya ketahuan semuanya, padahal memang sudah tahu, tapi makin ketahuan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, tentu kita semua tahu dah, akibat pandemi ini
roda ekonomi macet berhenti. Terjadi PHK jutaan orang. Sehingga tiap-tiap keluarga mengalami kekurangan uang, bermasalah dalam bidang ekonomi. Ada suami atau istri yang tadinya kerja baik-baik, akibat perusahaan bangkrut, ya terpaksa harus di PHK. Seperti saya katakan tadi, ada banyak perusahaan mem-PHK jutaan karyawannya di Indonesia ini. Akibat PHK ya tentunya cekcok mereka, pendapatan tidak ada, nggak masuk pendapatan, tapi pengeluaran terus menerus. Lama-lama cadangan keuangan keluarga jadi tipis, ujung-ujungnya cekcok lagi, ribut lagi, dan itu menjadi angkar pertengkaran. Kalau pertengkaran ini tidak didamaikan, tidak menemukan solusi yang baik, lama-lama terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT pasangan tidak bisa menerima, lalu dilanjutkan dengan gugatan perceraian. Itulah yang menjadi penyebab mengapa perceraian terjadi hingga 3 kali lipat. Saudaraku, persoalan begitu banyak. Tapi saya berharap jemaat Tuhan, khususnya GBK Kristus dan para pendengar khotbah ini, para pemirsa yang mendengar khotbah secara langsung atau tidak langsung, kita harus tetap kuat. Kita harus dapat mengalahkan penyebab-penyebab tadi. Jangan kalah dengan persoalan kejenuhan, jangan kalah dengan masalah ekonomi. Mari berjuang bersama-sama. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita masuk kepada bagian kedua dari khotbah firman ini, maka saya akan menaikkan sebuah pujian bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan jalan keluar. Firman-Nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatan. Pada saat kamu dicobai melampaui kekuatanmu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya engkau cakap untuk menanggungnya. Haleluya. Ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.
waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan kuserahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Puji Tuhan saudaraku, kiranya kita dihiburkan dan dikuatkan oleh pujian Tuhan. Kita masuk terus ke bagian yang kedua, bahwa pernikahan itu atau pernikahan Kristen itu agung, pernikahan Kristen itu mulia, pernikahan itu berharga di mata Tuhan dan di mata kita. Dengan pemahaman seperti ini kita akan menghormati pernikahan. Kita tidak mudah mengucapkan kata cerai, apalagi menceraikan pasangan kita. Karena pernikahan itu agung, karena pernikahan itu mulia. Pernikahan Kristen memiliki arti. Yang pertama, bahwa pernikahan Kristen itu dikehendaki Tuhan, tapi juga pilihan kita. Saya sering mengajarkan teologi kerjasama. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Bagian kita dalam pernikahan ini adalah mencari jodoh kita yang sepadan, menilai, mempertimbangkan, memperhitungkan. Nah, Tuhanlah yang memberkati pernikahan kita. Sebab itu saya berkata sekali lagi, pernikahan Kristen itu adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, diperkenan Tuhan sebagai pilihan dari kita. Dalam firman Kejadian pasal 1 ayat 27-28 dengan jelas dikatakan, maka Allah menciptakan laki-laki itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka, mereka dipersatukan, Allah memberkati mereka. Allah kemudian memberikan perintah, beranak cuculah. Bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan taklukkan bumi ini, rawat bumi ini, kuasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini dinyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka menjadi sepasang. Sesudah itu Allah memberkati mereka menjadi keluarga yang indah. Dan diizinkannya mereka beranak cucu supaya bumi ini dapat dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati laki-laki perempuan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan yang benar dalam kekristenan adalah monogami dan lawan jenis. Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Tidak sejenis. Kita mengatakan yang jelas, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu menyatukan mereka dalam pernikahan kudus dan kemudian Allah memberkatinya. Jadi pemberkatan pernikahan sejenis tidak akan diturunkan berkat oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan pernikahan sejenis. Tuhan ingin pernikahan Kristen monogami, satu laki-laki, satu perempuan. Bukan juga satu laki-laki beberapa perempuan. Atau satu perempuan beberapa laki-laki. Jadi yang keliru dan salah. Ya, sekali lagi Allah menetapkan pernikahan yang benar adalah laki-laki satu dengan satu perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, bukan satu laki-laki dengan beberapa perempuan, bukan satu perempuan dengan beberapa laki-laki.
Ya, oke. Pernikahan atau jodoh kita, takdir kita mendapatkan pasangan bukan fatalistik, bukan secara fatal. Yang artinya bahwa fatalistik ini artinya begini. Kalau saya menikah lalu terjadi sesuatu yang tidak baik, saya tidak akan berkata, ya sudah terjadi, ya main nasib, gak bisa diubah lagi. Salah itu. Pernikahan yang tidak baik dapat diubah melalui sebuah proses yang mungkin butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh energi, butuh kekompakan. Jangan terima nasib. Terima nasib, terima takdir tidak bisa diubah lagi, itu pandangan fatalistik namanya. Yang kedua, ada orang berpandangan begini. Ya saya memang udah gak bahagia, udah ditakdirkan, dinasibkan gak bahagia. Dari sononya udah begitu. Salah juga. Untuk bahagia Anda perlu berjuang. Untuk bahagia Anda perlu berbuat. Ya, diproses begitu rupa. Bisa berubah semua. Saudara dan saya punya hak untuk bahagia. Lalu pandangan fatalistik lagi. Mendapat suami atau istri yang brengsek, ya udah nasibnya begitu, terima aja lah, udah garis tangan. Itu pun salah, itu namanya fatalistik. Suami dan istri bisa berubah diri. Ya, istri bisa mengubah dirinya, suami bisa mengubah dirinya. Yang brengsek jadi benar, yang benar tambah benar. Pandangan yang lain lagi adalah suami istri cocok atau ciong. Tidak cocok, cocok atau cekcok. Itu bukan disebabkan oleh sio. Orang Tionghoa seringkali gitu menghubung-hubungkan sio. Kamu sio apa? Oh kamu sio sapi, saya sio babi. Pantas kita gak ribut. Ya babi sama sapi cuma kerjanya makan tidur yang gak ribut-ribut saudara. Kalau mamanya Anda sio kucing, yang lain sio anjing, ya ribut saudara. Ya, tidak disebabkan karena ciong akibat sio. Bukan, itu fatalistik juga. Ya, yang benar adalah mau bahagia, menikah, keluarga bahagia, perlu berjuang. Ya, sesungguhnya Tuhan itu telah memberikan pasangan yang tepat. Tapi kata pasangan yang tepat bukan berarti pasangan itu yang paling cantik, yang paling ganteng yang kita mau. Bukan begitu. Kadangkala memang gak terlalu cantik, kadangkala gak terlalu ganteng. Ya, yang tepat bukan yang paling ganteng, bukan paling cantik. Bisa saja cantik tapi bukan paling cantik. Bukan juga yang namanya tepat, wah saya akan dapatkan pasangan yang paling tepat, yaitu yang kaya. Belum tentu. Yang karirnya bagus, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Justru untuk bisa kaya, karir baik butuh berjuang. Belajar dari muda, berjuang dalam bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan kerja keras saja tapi kerja cerdas juga. Maka bisa jadi kaya, maka karir bisa lebih baik. Kata pasangan yang tepat juga bukan berarti wah sudah rohani, sudah dewasa, kita dapat pasangan yang sabar. Bukan begitu, bukan Tuhan memberikan yang begitu. Perlu proses. Kita dan pasangan kita butuh waktu untuk diproses mencapai kedewasaan dan kerohanian yang baik. Cekcok, konflik seringkali dipakai Tuhan untuk membentuk kedewasaan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kedewasaan orang jadi sabar, orang jadi baik, jadi rohani, jadi dewasa. Itu tiba-tiba saja. Tidak, butuh waktu untuk diproses. Dan alat untuk memproses kita menjadi dewasa adalah seringkali konflik dan cekcok. Perbedaan antar suami istri itu dijadikan alat oleh Tuhan untuk membentuk kesabaran kita, kedewasaan kita. Jadi kalau cekcok jangan minta cerai. Justru belajar dari cekcok itu untuk saling mengerti, saling memahami. Saya memberikan satu ilustrasi. Suami atau istri itu seringkali digambarkan oleh Alkitab sebagai kapal saudagar. Kapal saudagar itu ada sebuah cerita. Sebuah pulau terpencil tidak pernah dikunjungi banyak orang. Tapi pulau ini sering dikunjungi oleh kapal saudagar. Kapal saudagar itu isinya barang-barang kebutuhan makanan sehari-hari sampai pangan papan. Nah, satu kali pulau terpencil itu tidak pernah dikunjungi oleh kapal saudagar. Sudah berbulan-bulan. Penduduk sekitar atau di dalam pulau yang terpencil itu makin gelisah. Kenapa? Bahan makanan sudah makin menipis.
pakaian sudah mulai robek, ya. Hal-hal lain, obat-obatan sudah berkurang. Makin hari makin gelisah. Mereka bertanya-tanya kapan kapal saudagar itu datang. Mereka menunggu. Lama-lama kalau kapal saudagar tidak datang, mereka bisa kelaparan. Tapi tiba-tiba saja terlihat dari jauh ada satu sinar cahaya seperti mereka biasa lihat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Lalu orang-orang mengetahui bahwa itu adalah kapal yang membawa makanan cukup bagi pulau itu. Mereka seluruh kampung itu, seluruh pulau itu keluar menemui kapal saudagar di tepi pantai itu. Yang dari sawah, yang dari kebun, yang dari rumah, semua keluar menyambut dengan gembira kapal saudagar itu. Karena kapal saudagar itu membawa pengharapan baru. Dengan hadirnya kapal saudagar itu, mereka tidak lagi mengalami kelaparan. Kedatangan kapal saudagar memberikan pengharapan. Demikian juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa istri suami seperti kapal saudagar yang memberi pengharapan bagi keluarga yang dicintainya. Saudaraku, kita lanjut terus bagian yang ketiga. Pernikahan itu tidak serta-merta. Orang yang mau menikah tujuannya supaya merubah status, supaya saya punya keturunan, saya punya anak, marga saya gak hilang. Ya, atau saya menghindari seks bebas, saya menghindari percabulan. Bukan cuma itu, tapi menikah itu mengambil sebuah resiko. Menikah itu adalah mentaati perintah Tuhan dan melakukan sebuah komitmen. Jadi ketika saudara mengambil keputusan untuk menikah, saudara mengambil sebuah janji setia. Nah, masih ingatkah saudara dengan janji setiamu ketika kau diberkati di gereja? Coba sekali-sekali buka kartu atau lembaran janji nikah saudara yang pernah dulu diberikan oleh gereja. Yang pernah saya anjurkan dulu di laminating lalu ditempel di atas tempat tidur. Supaya satu kali ketika Anda ribut dengan suami dan pasangan hidup Anda, suami istri, Anda lihat janji-janjimu itu. Janji pernikahan antara suami dan istri itu. Saudaraku, pernikahan itu sebetulnya adalah menyatukan kembali dari dua pribadi menjadi satu. Kalau Alkitab mengatakan rusuk yang pernah diambil oleh Adam itu dikembalikan lagi kepada Adam. Rusuk yang diambil oleh Adam dibangun menjadi Hawa, dikembalikan Hawa kepada Adam. Nah, itulah pernikahan. Jadi dengan kata lain, pernikahan adalah dua yang terpisah disatukan kembali menjadi satu dalam sebuah keluarga rumah tangga. Kalau begitu tidak bisa dipecah lagi. Kalau begitu nggak bisa lagi dicerai. Ya, Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 2:24, wanita dan pria yang telah menikah itu harus meninggalkan ayah dan ibunya. Sang suami meninggalkan ayah ibunya, sang istri pun meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan pasangannya, bukan bersatu di rumah mertua, bersatu di rumah orang tua. Ah, itu salah. Dia gak mandiri, saudara. Ya, Alkitab mengatakan sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Karena itu laki-laki yang meninggalkan ayahnya, lebih tepatnya karena itu laki-laki dan perempuan yang telah menikah itu meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan pasangannya sehingga mereka menjadi satu daging. Kalau satu daging udah gak bisa dicerai, itu membelah tubuhnya sendiri. Maka itu apapun alasannya sebetulnya tidak boleh ada perceraian. Apapun alasannya, ya. Saudaraku, yang ketiga, pernikahan itu kekal. Jadi menikah itu bukan untuk kontrak. Nah, kita dengar di puncak itu ada menikah kontrak, kontrak sebulan, kontrak setahun, kontrak 2 tahun, 3 tahun. Nggak suka, bosen, tinggal gitu ya. Di puncak tuh rame tuh. Ya, kawin kontrak seperti itu. Tidak, pernikahan Kristen tidak seperti itu. Pernikahan Kristen itu abadi. Pernikahan Kristen itu kekal. Tidak bisa diceraikan lagi. Kecuali satu saja, kematian. Firman-Nya dalam Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan. Karena pernikahan Kristen itu dipersatukan Tuhan. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hakim, ya, pembela, pengacara, jaksa tidak punya hak
untuk menceraikan pernikahan Kristen. Sebab itu saudara, para jaksa Kristen, para hakim Kristen, jangan menangani perceraian rumah tangga Kristen. Pengacara-pengacara jangan mengambil kasus perceraian kekristenan. Ya, karena tidak boleh lakukan itu. Coba ingatlah di dalam janji nikah itu. Dalam janji nikah itu bukankah terisi yang pertama, aku telah menerima engkau sebagai suamiku, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Jadi pil nggak ada, will nggak ada, ibu bapak. Dan dalam janji itu, janji nikah itu mau bertanggung jawab sepenuhnya. Kapan? Waktu senang. Kapan? Waktu susah. Waktu kaya, waktu tidak kaya, waktu sehat, waktu tidak sehat. Sakit sekalipun, tetap bersatu dengan pasangannya. Mengasihi, menghormati. Hidup bersama dengan rukun, bukan hidup bersama dengan sengketa, bukan hidup bersama dengan pertengkaran, bukan hidup bersama dengan KDRT Bapak Ibu. Itu janji nikah yang saudara ucapkan itu saat saudara minta berkat di dalam gereja oleh seorang hamba Tuhan. Ingat janji nikah itu. Kalau Anda ingat janji itu, kalau Anda berkomitmen dengan janji itu, Anda tidak melakukan perceraian. Hanya maut janji yang Anda ucapkan. Hanya kematian yang bisa dapat menceraikan pernikahan kalian berdua. Pernikahan itu adalah gambaran Yesus dengan jemaat. Bagaimana Yesus mau berkorban bagi jemaat, begitulah sang suami mau berkorban bagi istrinya. Jadi kalau cekcok dikit, tidak suka sedikit, bukan ditinggal istrinya. Kalau perlu sang suami mengorbankan nyawa, bukan cuma mencari nafkah, mengorbankan nyawa demi istri dan anak-anaknya. Dan seorang istri harus tunduk pada suaminya. Pada suaminya. Seperti jemaat tunduk pada Kristus, begitulah mestinya istri tunduk pada suami. Kalau istri tunduk pada suami, suami pasti mesti mengasihinya. Kalau suami mengasihi dengan sepenuh hati, istri otomatis tunduk dengan sendirinya. Mau bercerai? Ya enggak lah. Tidak ada kamus perceraian sebetulnya dalam pernikahan Kristen. 20 tahun lalu saya enggak pernah dengar kata cerai atau perceraian dalam pernikahan Kristen. Setelah jalan 15 tahun belakangan ini. Jangankan di gereja orang lain. Di gereja sendiri pun pernah terjadi perceraian. Mestinya kalau setiap orang menghargai pernikahan Kristen, menghormati, mengetahui dan berpegang teguh pada komitmen pernikahan, mereka tidak akan lakukan perceraian. Tidak cocok, cekcok melulu, tidak harus bercerai. Bercerai itu berarti melawan Tuhan. Tuhan yang menyatukan kalian, Tuhan yang memberkati kalian, kalian yang memecahkan, menceraikan pernikahan itu, kalian melawan Tuhan. Kedua, bercerai itu menyebabkan luka batin. Pada siapa? Pada suami pasti luka, pada istri juga luka, pada anak juga luka. Yang lebih parah, anak tidak bisa berbuat apa-apa ketika sang suami, istri, ayah dan ibu mengambil keputusan cerai. Anak cuma diam. Kalian tidak memberikan hak kepada anakmu untuk memberikan pendapat, setuju atau tidak. Ya, kalian egois mengambil keputusan untuk bercerai. Anak-anak jadi korban paling hebat. Anak-anak akan trauma nanti waktu berumah tangga kalau mengingat perceraian ayah dan ibunya. Mungkin ada yang berkata, oh Pak, demi anak-anak Pak, sebetulnya saya sudah gak cocok lagi. Justru gak cocok dibikin cocok. Nggak cocok belajar jadi cocok supaya jadi dewasa. Tidak cocok itu adalah alat untuk mendewasakan. Lebih sabar, lebih mengerti, lebih naungi gitu. Kita berkata dengan alasan demi anak-anak lah. Kenapa nggak demi suami? Kenapa nggak demi pernikahan? Kenapa nggak demi pasangan? Kenapa nggak demi istri? Kenapa nggak demi Tuhan? Kita sering berkata demi anak-anak. Jadi saya tetap aja ya tinggal dalam rumah. Saya nggak mau pisah. Tapi enggak pisah dalam rumah tetapi tidak hidup lagi sebagai suami istri. Sudah tidak lagi mau bicara. Kalau mau ngomong, kalau perlu pentingnya WA aja. WA, enggak tahu suami di mana, istri di mana, WA. Apalagi menjelang mau gajian.
Selalu diingatkan, Pak ingat ya, besok waktunya gajian, berikan bagian saya. Oh, anak terhilang aja, berikan bagian saya. Gitu, sang istri berkata gitu dengan WA. Nah, mana nyaman bicara seperti itu. Ya, kemudian tidak pernah lagi berpegangan tangan. Dulu ketika pernikahan baru, masih bulan madu, masih merasa madunya pada bulan-bulan itu. Pegangan tangan, peluk, di pantai saja larinya udah seperti apa gitu, Gatot Kaca ibu bapak. Perlahan-lahan, tapi jalan beberapa tahun kemudian gak pernah lagi mau meluk, tidak lagi berkata sayang, tidak lagi mau berpegangan tangan, tidak lagi mau tidur bersama, tidak lagi mau makan bersama. Lu makan duluan ntar gua belakangan, giliran makanan habis marah-marah gitu ya. Lu makan di sana, gua makan di sini. Gitu. Tidur lu di sofa, gua di tempat tidur. Wah kacau, ibu bapak kasih. Si mama tidur dengan anak pertama, si papa tidur dengan anak terakhir. Mungkin anaknya 2 ini. Dalam satu rumah mereka tidak lagi tidur bersama. Jadi dengan kata lain, pisah ranjang, pisah meja makan, pisah berbicara, pisah sofa, pisah nonton TV. Bukankah ini sesungguhnya? Sekalipun kalian tinggal dalam satu rumah, kalian sudah cerai. Hanya karena kalian tidak tinggalkan rumah itu. Kalian tinggal dalam satu rumah, tapi hubungan sudah tidak ada lagi. Tidak mau bicara lagi, tidak mau memegang lagi, tidak mau makan bersama lagi. Itu perceraian dalam rumah. Jadi ada 2 perceraian. Perceraian di luar rumah, perceraian di dalam rumah. Seperti anak terhilang. Anak terhilang di luar rumah oleh si bungsu. Anak terhilang di dalam rumah oleh si sulung. Apa bedanya? Sama-sama terhilang. Apa bedanya? Sama-sama cerai. Yang satu dalam rumah, satu di luar rumah. Di hadapan Tuhan sama saja. Apa sih sebabnya? Pak, dia sudah ada will Pak. Artinya wanita idaman lain. Dia Pak sudah ada pil, obat sakit kepala, pria idaman lain. Saya beritahu saudara, seringkali seorang laki-laki dapat will karena berpikir will itu lebih segar, cintanya lebih penuh, ya, lebih semangat, bodinya masih bagus, mungkin kelihatan lebih sabar, sama dengan pil. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ada pepatah mengatakan begini, rumput yang kau lihat di tetanggamu kelihatannya lebih hijau dari rumputmu sendiri. Sebetulnya rumputnya sama, mungkin sama-sama hijau atau sama-sama coklat. Karena Anda sudah lihat terlalu lama saja. Istrimu sebagai rumput di halamanmu sendiri, karena sering kali kau lihat warnanya udah gak hijau lagi. Sudah menikah 7 tahun, sudah menikah 10 tahun, sudah menikah 12 tahun. Udah gak hijau lagi, memang sudah gak hijau lagi, dia gak segar lagi. Udah punya anak 2, punya anak 3 ya bodinya gak seperti dulu lagi. Kesibukannya tidak lagi buat Anda sendiri. Sudah harus ngurus anak 3, ngurus mertua, ngurus belanja, ngurus masak, ngurus antar mundar mandir ke sekolah, ngatur ini ngatur itu. Lain dengan masa dulu ketika 12 tahun yang lalu masih sendiri, dia bisa concern memperhatikanmu sepenuh waktu. Jadi jangan beralih, ya. Kalau kau sengaja petik rumput atau ambil rumput tetangga yang hijau itu, mungkin engkau berkata, rumput hijau, rumput tetangga lebih hijau, bagus ya. Kalau ku ambil rumput tetangga, ku tanam di rumahku sendiri. Memang awalnya kau lihat tanaman itu hijau, tapi lama-lama ya namanya alami. 2 tahun, 3 tahun ke depan pun rumput yang kau pindahkan itu akan kelihatan coklat lagi. Wanita semua sama. Dasarnya sama. Wanita ya wanita. Dia seorang ibu, kerjanya belanja, mengatur keuangan, mengatur anak. Nanti will yang kau ambil itu pun, atau rumput hijau yang kau ambil itu akan sama pekerjaan dengan istrimu yang lama. Apa bedanya? Malah engkau menambah masalah yang baru. Jangan ada will, jangan ada pil. Ingatlah kalau engkau ingin mengambil will dan pil, jasa pasanganmu tadi sudah saya sebutkan jasanya. Dialah yang mengatur makanmu. Kalau didapatkan uang seadanya, dia mengatur bagaimana dengan uang segini dapat memenuhi seleramu.
Seleramu kan berganti-ganti makanan, tidak selalu gado-gado terus, tidak selalu bakut terus, tidak selalu apalagi pecel terus, tidak selalu ebi terus, harus divariasi. Dengan uang yang kau berikan tidak cukup, istri putar kepala, putar otak bagaimana mengatur menu itu supaya tidak membosankan. Belum lagi dia harus mengantar anak mundar-mandir, dia mengatur keuangan, dia bangun lebih pagi, dia memasak, dia menyuci, dia menggosok, semua dikerjakan. Itu jasa istrimu. Apakah kan dengan will yang baru dia dapat menandingi istrimu yang lama? Belum tentu, belum tentu. Menurut saya justru nggak ada tandingannya. Kalau begitu saudaraku, jagalah keharmonisan rumah tanggamu sampai maut memanggilmu. Jaga keharmonisan keluargamu dengan baik. Pasanganmu itu anugerah Tuhan, pasanganmu itu pemberian Tuhan. Tidak ada yang sama sekalipun kembar seperti dia. Ya, suamimu juga adalah pemberian Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu yang pertama untuk menjaga keharmonisan pernikahanmu. 1. Pegang teguh, penuhi komitmen pernikahanmu. Janji-janji yang kau ucapkan dalam pernikahanmu jangan dilupakan. Sering-sering mengambil kembali dan membaca ulang saat sebelum engkau menjelang tidur. Supaya besok pagi engkau masih ingat dengan janjimu. Kedua, di masa pandemik ini, kekurangan ini, kekurangan itu, Anda nggak dapat sumber keuangan, bermasalah dengan masalah ekonomi, mulai bosan dengan gaya kehidupan yang ada sekarang. Itu adalah ujian justru. Ujian pernikahanmu, ujian keluargamu. Apakah dengan kondisi seperti ini engkau tetap kuat? Saya harapkan tetap kuat. Tetap kuat. Hadapi masalah pandemi ini dengan dampaknya bersama-sama dengan istri, dengan suamimu. Cari solusi bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Tidak selama-lamanya badai pandemi ini terus berjalan. Satu kali pandemi ini, badai ini pasti berhenti. Engkau menjadi pasangan yang teguh dan kuat. Ini saatnya ujian. Ujian ini akan menaikkan tingkat kedewasaanmu. Mari berjuang bersama-sama. Yang ketiga, untuk mempertahankan keharmonisan pernikahanmu, kompaklah mengatasi kesulitan keluarga. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan pasangan ini dan itu. Kompak bersama-sama. Ayo kak, ayo dek, kita sama-sama atasi kekurangan ini. Kita pikir bersama, kita berjuang bersama. Tetaplah lakukan tindakan kasih, bukan tindakan kebencian. Karena jenuh, karena stres, perkataan kesalahan kecil sedikit, jangan lakukan tindakan kebencian. Ya jangan tengkar, jangan menyalahkan, jangan membenci, jangan lakukan kekerasan. Kekerasan apa? Jangan lakukan kekerasan dengan tindakan, juga perkataan. Lihat dan dengar nasihat dari Efesus, nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 5 ayat 22 mengatakan, hai istri tetaplah tunduk pada suamimu. Sekalipun dia mungkin belum punya pekerjaan lagi, mungkin dia ter-PHK, mungkin dia belum dapat penghasilan. Tetaplah tunduk pada suamimu sebagai wakil Tuhan. Karena suami itu kepala istri. Seperti Kristus kepala jemaat, dia yang menyelamatkan hidupmu. Karena itu sebagaimana jemaat juga tunduk kepada Kristus, demikian istri harus tunduk pada suami dalam segala hal. Sebaliknya, hai suami, lakukan tindakan kasih, bukan cuma ngomong kepada istrimu, sayangi dia. Sebagaimana Kristus telah mengasihi, mengorbankan diri pada jemaat dan menyerahkan demi menyelamatkan sang istri. Serta menguduskan dan menyucikan serta memandikan dengan air dan firman agar jemaat di hadapan Tuhan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu seharusnya juga seorang suami mengasihi istrinya supaya sang istri cemerlang tanpa cacat di hadapan Tuhannya. Siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi diri sendiri. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Saya ulang lagi.
Kalau ada orang membenci tubuhnya, menyiksa tubuhnya, itu orang sedeng, orang sakit jiwa. Demikian kalau dia menyiksa istrinya, menyiksa pasangannya, ia menyiksa dirinya sendiri. Tapi seharusnya ia merawat diri sendiri sama seperti Kristus merawat jemaat. Begitulah suami merawat istrinya seperti merawat dirinya. Kalau sang suami merawat diri, dia bisa merawat istri. Kalau sang istri dapat merawat diri, dia bisa merawat sang suami. Begitulah nasihat firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, janganlah bertindak kasar. Bertindaklah sabar dengan perbuatanmu, dengan perkataanmu. Ya, KDRT itu bukan hanya dengan tindakan-tindakan fisik, memukul, menjenggut, tapi perkataan-perkataan yang kasar, maaf ya, yang mengatakan anjing, babi, ya dan lain-lain, itu adalah KDRT nonverbal, KDRT dengan perkataan. Jangan sakiti pasanganmu, suamimu dan istrimu, sebab tidak ada yang menyamai dia. Terlalu banyak jasa pasangan kita. Nanti satu kali kelak, ketika engkau akan mengembuskan nafas terakhir, maka orang yang mungkin ada di sampingmu saat engkau mengembuskan nafas terakhirmu adalah pasanganmu. Kenapa? Karena dia mencintai engkau dengan tulus hati. Dia telah berjuang bersamamu dan dia akan terus bersamamu sampai engkau menemui garis akhir. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah. Di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan terus entah berapa lama lagi, saudara harus kuat, saudara harus kompak, saudara harus menang menghadapi problema pandemik ini. Jangan pernah bercerai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami telah dengar firman Tuhan, kami mengerti arti pernikahan Kristen itu. Tidak sembarang. Begitu mulianya pernikahan itu, begitu dihormati, begitu berharga di mata Tuhan. Kami jaga seperti kami menjaga berlian kami, menjaga emas perak kami, menjaga harta yang berharga ini. Keluarga adalah harta kami. Beri kami kekuatan, berikan kami suami istri mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ada. Bukan menjadi bahan perceraian, bukan menjadi akar permasalahan terjadi perceraian, tapi justru persoalan yang ada ini membangkitkan kami, membentuk kami lebih sabar, lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih matang menghadapi kehidupan. Biar anak-anak kami meneladani sikap orang tua. Mereka melihat kami bertahan dalam kesulitan. Kelak ketika anak kami berumah tangga pun mereka akan melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan, berikan kami jalan keluar. Bagi yang ter-PHK, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Bagi yang sudah mulai bangkrut pekerjaan, diberikan usaha yang baru. Bagi yang bekerja, diberkati Tuhan. Bagi yang melakukan usaha-usaha retail secara online, Tuhan membuka jalan dan memberkati jerih lelah kami sekalian. Dalam nama Yesus kami telah memohon, Tuhan membuka jalan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, ini adalah minggu pertama. Saatnya kita akan melakukan perjamuan Tuhan seperti perintah Tuhan. Saya berharap saudara telah menemukan atau mendapatkan roti dan anggur ini. Ya, masing-masing memegang rotinya di tangan kanan dan anggur di tangan kiri saudara. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, seperti pesan saya kepada saudara dalam khotbah yang kemarin, ambillah sepotong roti tawar dan cairan Fanta berwarna merah untuk menggambarkan darah dan tubuh Kristus. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami datang kembali, mendapat kesempatan melakukan perjamuan kudus adalah anugerah Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang berpulang akibat dari virus corona itu, mereka tidak sempat lagi menikmati perjamuan bersama-sama dengan jemaat dan keluarga. Kami bersatu mengangkat roti ini. Tuhan berkati roti dan anggur ini untuk menjadi kekuatan menyembuhkan kami yang sakit, memberikan jalan keluar buat kami menemui jalan buntu, menjawab doa-doa kami Tuhan, dan memampukan kami menghadapi semua kesulitan akibat pandemi ini.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyambut perjamuan-Mu. Amin. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Firman berkata, sebab apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima perintah dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti ini. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian, lakukan ini untuk mengingat pengorbananku. Saudaraku, mari kita nikmati tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu angkatlah anggur ini di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata kemudian, sesudah itu Yesus mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan. Kami masih dapat menikmati perjamuan Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu, GBI Kasih Kristus Palang dan Kelapa Gading. Kami mengangkat tangan, buat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang menemui jalan buntu Tuhan buka beberapa pintu, yang ter-PHK Tuhan sediakan pekerjaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan kami. Yang mulai usahanya tertutup, buka jalan Tuhan dengan usaha yang baru atau membuka usaha yang lama kembali. Buka jalan agar masalah ekonomi ini dapat teratasi oleh keluarga Kristen kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, di akhir ibadah ini saya menyampaikan pesan buat saudara bahwa kita masih terus berdoa buat bangsa negara kita. Berdoa untuk tenaga medis yang masih berjuang sebagai garis depan peperangan pandemi di tanah air ini. Berdoa untuk pemerintah kita, Bapak Jokowi dan staf menterinya, agar berjuang kembali dan roda ekonomi berjalan baik sehingga dampaknya tidak kemana-mana. Di akhir dari ibadah ini kami meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita mengangkat tangan. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan memohon kepadamu untuk Engkau sertai, untuk Engkau berkati buah tangan kami. Dalam nama Yesus sertai kami, berkati buah karya kami yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga yang menjual secara online, apa saja berkati supaya kami dapat mencukupkan kebutuhan sehingga masalah ekonomi dapat teratasi, konflik-konflik dapat diredam sedemikian rupa, rumah tangga dan keharmonisan terjaga sedemikian rupa. Saudaraku, mari kita sudahi ibadah ini dengan membawa damai Bapa, kasih sayang Yesus yang tidak putusnya, kasih setia dan perlindungan Roh Kudus ada bersama kita dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.